Oke guys, ini podcast ketiga nih di agenda Yosran si Gabut. Nah, hari bintang tamu kita tuh untuk ngisi kegabutanku yang ketiga guys. Jadi kita mau ngobrol sama laki-laki, kali ini perempuan. Perempuan. Perkenalan diri dong, Oh iya, siap. Ini resmi atau gimana nih? kita nyantai aja. Oke, Namanya juga nyantai. gabut, gak ada Oh iya, kerjaan kan. Jadi kita benar. ngobrol-ngobrol-ngobrol Heeh, heeh. liar lah, tapi Oh, jangan nakal. oh siap, siap. Ngobrol liar tapi nggak boleh nakal. Oke. Halo guys, perkenalkan nama aku Sarah. Di sini aku diundang suatu ke sebuah kehormatan sih ya, diundang sama Bang Yos ini. Apalagi ini adalah podcast pertama sebagai perempuan. Aduh, jadi terharu. eh Mungkin itu aja sih. Cukup ya Bang ya? Cukup Oh, perkenalkan nama aja ya? mungkin ada mau cerita yang lain? Nggak ada sih Bang. Mm-mm. Kalau nggak ada berarti saatnya kita tanya-tanya. Oke. Sar, ini kan podcast pertama Mm-mm. perempuan. Mm-mm. Dan konteks kita hari ini adalah Kalimantan Utara. Oke, siap. Kamu kan udah lama di Kalimantan Utara dan Mm-mm. kuliah di sini juga, Iya, lulus di sini. iya. Pendapatmu apa tentang Kaltara dan perempuan? Oke. Kalau di Kalimantan Utara sih banyak sih ya. Apa nih, Bang? Ya, banyak sih Bang. Maksudnya kayak mungkin dari segi suasana di Kalimantan Utara itu seperti apa, khususnya Tanjung Selor ya. Hmm. Itu tuh lebih menurutku dibanding dengan kota-kota lainnya kayak misalnya Makassar tuh dia lebih adem. Terus kayak nggak ada macetnya sih yang pertama. Terus itu yang poin paling pertama, nggak ada macet. Terus tingkat keamanannya juga, wilayahnya juga eh, masih stabil ya, maksudku lebih masih aman dibandingkan wilayah kota-kota besar lainnya, kayak gitu. Pengalamanmu nih ya, aman gak sih perempuan di Kaltara yang pengalaman hidupmu yang selama di Mm, sini gitu? mm, Posisi perempuan tuh yang kau dapati sendiri, yang mm, dirimu alami ya, bukan mungkin ya mungkin kalau kasus banyak lah. Cuman mm, maksudnya kalau kau membandingkan dari mm, tempat-tempatmu sebelumnya, mungkin pernah di Sulawesi, kemudian sekarang di Kaltara mm, mm. sebagai provinsi baru, Ya, perempuan cenderung aman nggak masih dengan kondisi di kota yang hari ini mulai mm. berkembang? Oke. Kalau dari aku sih lihatnya ya, menurutku kondisi perempuan di Kalimantan Utara tuh termasuk aman ya. Hmm. Terus yang kedua, justru aku merasa ketika aku sudah di Kalimantan Utara tuh aku lebih bebas gitu nah. Lebih bebas berekspresi dan aku lebih punya banyak kesempatan gitu. Kalau di Kalimantan Utara dibandingkan di tempat lainnya misalnya. Apalagi kalau mau disandingkan dengan di kampung ya rasanya aku tuh ndak bakal jadi perempuan yang berpendidikan tinggi, ndak bakal bisa bebas untuk mengekspresikan diri gitu kalau di kampung karena ya Bang tahu lah ya gimana sih stigma perempuan di kampung itu ataupun di desa ya kayak gitu. Udah banyak teman belum di Kaltara? Kalau dibilang banyak sih banyak ya Bang, cuman ya mungkin circle-nya itu aja sih. Maksudnya selain teman nongkrong, apa punya teman-teman komunitas? Kalau teman-teman komunitas aku lumayan sudah punya banyak sih. Kalau bukan sudah punya banyak, tapi banyak banget malah teman-teman di komunitas. Dan aku merasa ketika di Kalimantan Utara tuh aku bisa mengenal lebih banyak orang, lebih leluasa untuk mengenal banyak orang sih. Sebagai Kali. pendatang, kamu ngerasa Mm-mm. lebih supel hidup di sini ya? Mm-mm. Ya benar. Komunitasmu di circle-nya apa nih? Komunitas kalian ini yang nongkrongnya kayak apa? Apa yang dibahas kalau di tongkrongan circle? Sebenarnya tergantung komunitas ya, Bang ya. Berarti Heeh. banyak ya komunitasnya ya? Oh, yoi, maksudnya tergantung situasi dan kondisi. Ada nggak yang komunitas-komunitas cewek? Terus Ada. tongkrongannya para perempuan? Bahasnya apa eh biasanya? Dandan? Enggak juga sih, enggak Terus selamanya tentang dandan sih kalau cewek apa dong? ngumpul tuh. Ya, kadang tentang nyelip-nyelip tentang gimana sih kehidupan kalian selama di Tanjung. Karena kan kalau di sini sendiri tuh kan banyak yang pendatang, misalnya dari bukan di wilayah Tanjung Selor ya. Itu kayak gitu sih. Terus mungkin kalau make up sih jarang sih, tapi lebih kayak apa namanya kita menganalisis orang sih Bang. Bukan gibah ya, kita bukan gibah, tapi menganalisis orang. Seperti itu ya. Berarti ini Mereview, review ya. Kita bukan gibah, tongkrongannya agak review. berat ya obrolannya. Oh iya, iya, harus berat. Politik-politik perempuan?
Ada nggak dibahas di kolom Ah, kalian? kadang-kadang kalau lagi waras saja, kita bahas politik tetap perempuan, tapi lebih banyak ininya sih, have fun-nya. Karena mungkin karena kan tongkrongan aku sendiri tuh ada yang anak kuliah, ada yang anak kerja. Jadi kayak kita nongkrong itu emang bener-bener ya buat have fun aja, nggak terlalu bahas yang berat-berat kayak gitu sih. Kalau kerjaan buat perempuan, nah semenjak kau di Kaltara nih, kau Mm-mm. minder nggak cari kerja di Kaltara nih? Ruangmu tuh sempit nggak untuk dapat kerja? Hmm, Kau nih hmm. minder nggak dapat diskriminasi nggak sebagai perempuan untuk dapat kerja ya? Untuk dapat kerja. Ya. Kalau menurutku ya, di Kalimantan Utara ini, itu malah peluang untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya lebih besar. Hmm. Cuman tergantung perempuannya, dia mau ndak ambil peluang itu. Dan juga yang paling penting itu, ya apa ya, the power of ordal lah, nggak juga sih. Tapi relasi gitu. Nah, kalau kita pintar buat bangun relasi ya, sebenarnya pekerjaan ada-ada aja sih menurutku Bang. Kalau kita bisa ya. Mm-mm. Dari tahun berapa di Kaltara? Tanjung Selor lah terutama. Aku tuh di sini tuh awalnya tahun 2017. Di sini tuh cuma berapa bulan ya? 5 atau 7 bulan. Habis itu balik kampung lagi, balik ke sini lagi tahun 2019. Sampai dengan sekarang saya memutuskan untuk menetap di Tanjung Selor ya. Mm-mm. Pernah ngalamin hal terburuk semenjak di Kaltara? Kan ngekos, nggak punya duit. Paling paling apa? Paling susahnya apa kalau di sana? Paling susahnya ya, Iya. eh kayaknya semua orang punya masa sulitnya deh Bang. Hmm. Cuman kalau aku apa ya susahnya ya? Mungkin ketika udah betul-betul mandiri kali ya. Hmm. Itu kerasa banget sih. Karena selama aku di Tanjung Selor tuh ya aku ngikut kakakku. Maksudnya tempat tinggal, bahkan transportasi sekalipun udah Masih ada subsidi disediain. silang. Masih ada, Jadi seperti masih bisa itu. bertahan Cuman kalau survive. sekarang karena saya sudah pure mandiri, lepas dan liar, jadi agak susah ya Bun. Kayak bener-bener untuk pertama kalinya dalam hidup tuh bener-bener kayak, ay gila, oh ternyata gini ya rasanya Hmm. kalau sendiri, berjuang sendiri di tanah rantau lagi. Gitu. Penting nggak sih sekali-sekali perempuan itu punya ruangnya untuk memilih mandiri kayak gini? Perlu. Penting nggak? Oh Penting nggak? penting dong. Untuk apa pentingnya itu? Ya untuk meningkatkan diri dia sendiri. Hmm. Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa? Apa bedanya ketika dia masih ikut sama kakak misalkan? Nah, kalau kamu kan Mm-mm. contohnya kakak ya. Mm-mm. Apa bedanya kalau kau ya ngekos sendiri? Mm. Apa yang akan berubah? Apa yang akan kau dapat dari dua hal yang kau lakukan itu? Oke. Eh, ini by pengalaman Iya, ya lah ya. ini Oke. personal ya, nggak Ya. umum, tapi pengalaman pribadi Mm-mm. sebagai seorang Sarah. Oke. Jadi kalau aku sendiri sih eh, memang merasakan banget sih Bang bedanya ketika ngikut kakak sama ketika udah sendiri gitu, tinggal Hmm. sendiri. Kenapa? Yang pertama kalau ngikut kakak tuh kayak masih ada aja kakakku nih aman gak tuh kayak gitu. Hmm. Nah, jadi masih ada sifat ketergantungan. Yap. Nah, tapi ketika aku udah bener-bener sendiri kayak merasa ih gila hebat banget sih mereka-mereka yang ngekos kerja gitu bener-bener kayak membiayai dirinya sendiri apalagi sambil jadi juga tulang punggung keluarganya kayak gitu. Karena kan di sini banyak kenalanku tuh yang kerja perempuan ya yang bekerja di sini ngekos merantau tapi dia juga yang apa namanya eh, Menghidupin menghidupi keluarganya kampung. di kampung kayak gitu. Itu sih bedanya Bang. Jadi ketika aku sendiri benar-benar kayak ih gila ih mau kemana. Tapi di satu sisi aku bersyukur sih karena aku punya banyak teman teman yang baik. Jadi ya ingat dulu aku tuh apa namanya ada yang abang tahu nggak kata-kata kayak Apa-apa? em, mak dulu anakmu dulu ini yang sering kau pinjam yang sering kau carikan uang buat dipinjam sekarang udah bisa minjam uang sendiri. Oh. Itu asli tuh relate banget sumpah kayak oh iya ya. Dulu ibu Uh, ngutang buat iya. ngasih anaknya. Sekarang Sekarang anaknya ngutang udah sendiri ke ngutang orang lain. sendiri ke orang lain gitu. Udah semandiri itu ya guys ya, tapi jangan dicontoh. Pola ngutangnya yang berubah, guys. Iya Bukan pola benar benar. mandirinya ya. Iya, ngutangnya Oke, nggak itu lama. cara survive-nya dia. Iya, nah. Menarik. Mungkin kamu, tapi kamu punya teman. Mm-mm. Ada nggak sih yang parah banget kondisi nasib temanmu yang kamu lihat pernah cerita sama kamu tuh dengan yang tadi itu akhirnya dia memilih mandiri dan
menghidupi keluarganya. Mm-mm. Ada yang kasusnya yang paling, wah ini kasihan banget nih kondisi dia. Mm. Kau memperhatinkan ketika kau yang mandiri ya, Mm-mm. tapi masih bisa survive, Iya. masih bisa milih kerjaan dan sebagainya. Mm-mm. Pernah nggak ketemu teman yang dia nih orangnya nggak supel, nggak gampang dapat kerja, Mm. susah, orang tuanya susah, dia Mm. memilih hidup sendiri lagi. Mm. Pernah nggak ketemu orang yang gitu, temenmu? Pernah sih. Cuman ya itu lagi, maksudnya aku sebagai temen cuman menyarankan kayak kalau kamu stuck di zona nyamanmu itu ya kamu nggak bakal dapat apa-apa sih. Karena sebenarnya tergantung orangnya sih Bang. Kayak benar, sumpah kayak kamu tuh bisa menjadi apapun itu kalau kamu mau atau berani keluar dari zona nyamanmu. Benar, karena itu aku rasa sendiri. Aku tuh hidup selama 20, 25 tahun. Benar-benar. Ini tahun Masih muda ya 2025, guys ya. 2025 ya. 2025 OTW 26 tahun ya Pak. Plus 1. Duh ya Allah, masih muda. Nah, kembali. Oke, lanjut. Oke. Jadi aku tuh bener-bener kayak ketergantungan sama kakakku gitu. Itu bener-bener kayak bisa dibilang parasit sih. Tapi ya gimana lagi ya, adik bungsu bontot terakhir ini ya mau gimana lagi seperti itu. Mumpung punya kakak. Ya, mumpung punya kakak dan saya bersyukur ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tahun baru kemana tahun baru? Nggak kemana-mana. Tahun baru 2024 menuju 2025. Aku tuh sumpah Bang, entah ya kayak udah apa karena usia kali ya? Nggak juga sih. 25. Nggak, masih jiwa Masih ada lah harusnya orang 30-an iya. di luar kegiatan di 2024 2025 tuh nongkrong rame, bakar-bakar. Ngapain? Tidur. Sumpah asli Bang. Kayak kok 2025 ini kok nggak semangat aku. Kayak kayak udah aku tuh udah nggak excited kayak New Year New Me gitu, kayak New Year New Me kayak nggak ada Bang. Kayak Biasa asli aja kayak ya, biasa flat apa aja. gitu, kayak biasa aja gitu, kayak udahlah yang penting hidup aja lah. Kayak gini sih kayak aku hidup ya karena masih hidup. Kayak gitu sih mungkin ya. Kayak gitu sih Bang. Jadi nggak ada excited sama sekali sih mau tahun 2025 ke 2026 lah. Apapun yang terjadi akan tetap ku jalani ya. Jadi kalau orang dari Kaltara dari luar, dia Mm-mm. seorang perempuan, saya asiknya tuh dia mulai nongkrong di mana? Supaya dia Sama mulai dekat. sama aku aja bro. Oh sis, oke. Oke, sis ya. Di mana tempat nongkrongmu? Oh kuspil kan? Oh, bebas sih di Tanjung Selor itu kan ada Oh tempat. iya, biasanya kita ya karena aku kan masih muda ya, 25 itu kan masih muda ya. Jadi kadang kita nongkrong ya di Siring itu yang teman. Tanjung Selor tuh punya Siring guys, dan di sana itu dipenuhi dengan kulineran, ada kopi dan banyak pilihan. Dan di situ banyak kursi, tinggal duduk. Mungkin tempat nongkrongnya dia di situ. Yoi. Jadi kita sering nongkrong di situ sih, mau bahas itu hal penting atau kayak sekedar nongkrong-nongkrong biasa. Ya, mungkin Tanjung Selor udah sedikit demi sedikit udah mulai ada revolusi lah pembangunannya. Pembangunan meningkat. Jadi enggak jumlah manusia makin padat. Yoi. Jadi kadang aku heran gitu, kayak temenku kan tahu aku merantau di Kalimantan, kayak di Kalimantan ada mobil nggak? Menurutnya tidak ada. Kita naik kuda saja, naik kuda. Kuda pun tidak ada. Kayak dikira Kalimantan itu masih hutan apa namanya? Hutan belantara gitu, kayak naik capung kayak bisa-bisanya gitu, kayak parah sih itu. Gila, lu Kalimantan udah rame guys, dan kesini bukaannya sudah sangat luas untuk hutannya ya. Betul, luas dan sekali. hari ini provinsi baru salah satunya Kaltara juga sedang bertumbuh. Ada banyak proses pembangunan di sini dan peluang untuk ya kalau mau kerja mungkin banyak. Yang penting tadi supel, cari teman, circle yang positif itu penting. Oke, dan selama di sini ada pengalaman yang tidak mengenakan yang pernah kamu rasakan di Kalimantan Utara dari orang-orang yang ada di sini? Maksudnya orang asing kah? Maksudnya kayak bukan kenalan atau gimana? Ya, yang nggak dikenal tiba-tiba so kenal terus berperilaku negatif. Pernah ketemu nggak? Pernah. Jadi kemarin kan ada kegiatan di perpustakaan tuh. Nah itu kan kita H-1 itu kan kita prepare tempat. Kebetulan aku lagi duduk di depan tuh kan, sendiri, posisinya sendiri. Terus nggak usah di-spill lah pokoknya. Pokoknya adalah
Terus bapak-bapak tuh nanya kayak, Neng dak tuh Mbak sendiri aja Kak bilang. Iya Pak, ini lagi nunggu teman antar kunci motor bilang. Oh iya. Oh, terus dia kayak cerita ini nah Bang, kayak tiba-tiba dia cerita, aku dulu sering tuh pesen cewek di aplikasi hijau kayak, lah Hmm. terus urusannya sama gue apa gitu kayak, apa sih dia curhat kayak gitu kayak, Hmm. dan aku tuh ya sempet nanya juga sih Bang kayak, Jadi tadi tuh ternyata kita habis ngobrol masalah ada yang bapak-bapak ya iya melakukan apa sih catcalling atau apa ya sih itu nggak tahu sejenisnya lah, nggak tapi paham itu ya sebenarnya Bang. membuat tidak nyaman. Betul. Eh, sudah ada pulang nggak ke kampung? Kamu kan berasal dari Sulawesi ya. Yoi. Ada pulang nggak semenjak 2 tahun terakhir? Misalnya? Ada pulang nggak? Tahun 2024 sih aku sempat pulang. Rindu nggak sama kampung? Enggak sih. Kecuali makanannya guys. Makanannya adalah my sesuatu yang ku nanti-nanti sih. Aku tuh kalau pulang kampung bang, aku nggak peduli mereka bilang, lu Kau makan apa, makan Pak? Kau mulu. makan apa di kampung? Kapurung dong, mas samba bosku. Itu hobinya mama di sini juga tuh kapuro. Tidak ada hari tanpa kapurung. Aku Pokoknya sering kapurung diajak sama hari. mama di sini juga, mereka pengen ngajaknya makan kapurung. Kalau ada jarang-jarang loh, soalnya di sini guys. Ya Allah, kapurungnya pakai tepung kanji. Kalau di sana pakai sagu. Iya, pakai sagu. Oh iya. Aku awal-awal makan kapurung tepung kanji tuh kayak, apa sih ini, kayak minum air loh ini. Oh jadi rasanya beda ya? Beda. Ada langu-langunya sedikit. Soalnya guys kita kurang paham masalah rasa kalau saya guys. Iya, beda bang, sagu sama tepung kanji tuh. Karena sagu tuh dia agak ada bau-bau apa ya, menyengat apa gimana ya. Di Kaltara nih. Kita belok dikit. Oh iya, Udah jalan terjauhmu kemana? bang. Kaltara nih luas loh. Oh iya, Jalan terjauhmu kemana? ini jalan-jalan pribadi healing Ya, apa gimana? apapun yang pernah kau injak terjauh di mana? Nunukan. Nah, apa yang kau dapat di Nunukan? Hikmahnya Ya maksudnya capek. Nunukan tuh kan juga know. transit ya, banyak orang Iya. Bugis juga di sana itu. Bang, kita nggak transit. Jadi, kita tinggal stay di sana. Enggak, Jadi karena ngisi kegiatan aja. survei doang ya. Enggak Modelnya juga. kayak nyampe langsung pulang. Enggak PP, juga, Tapi enggak ada nginap. PP. Nginap. 3 hari 2 malam apa berapa? Iya, 3 hari 2 malam. Nunukan tuh lebih ramai daripada Tanjung Selor. Enggak, Oh, ramean Tanjung Selor masih ramai jujur Tanjung li. Selor. Iya. Kalau aku ya mah cuman aku nggak sempat keliling sih ya, jalan tuh ya lewat di tempat kegiatan, habis itu tempat istirahat, udah itu aja sih. Cuman kalau dari model bangunannya aku lihat Dari 11 Tanjung 12 Selor sama naik apa? Tarakan. Naik speed Ke Tarakan, habis itu Tarakan, naik speed lagi ke. Nunukan. Biayanya berapa? Wah, mungkin sekitar hampir 500 lah. PP Enggak, sekali jalan. berarti 1 juta Iya. PP guys. Yes, that's right. Itu masih dalam satu Kaltara guys. Masih dalam Biayanya satu segitu ya. Kaltara. Dari Tanjung Selor ke Tarakan itu sekitar 150. Terus dari Tarakan ke Nunukan itu 200. 200 sampai 300 lah. Iya, 280 kalau nggak salah. Nah, itu bayangin aja tuh perjalanan untuk cuman main ke beberapa kabupaten aja udah biayanya segitu tuh di Kaltara. Jadi kalau ada pemerintah di Kaltara itu biayanya cukup tinggi terkait operasional, ya itu memang kos di sini begitulah. Maka inflasinya juga berpengaruh terhadap barang-barang dan kebutuhan di sini. Kalau ke Sulawesi, pulang kemarin bawa oleh-oleh apa dari Kaltara? Apalagi kalau bukan Milo, ikan kering, ya cemilan-cemilan dari Malaysia. Karena kata tanteku tuh Milonya Malaysia tuh beda sama Milo Kata kuncinya Indonesia. adalah Milo tapi dari Malaysia. Dari Malaysia. Itu, jadi liburannya pulang kampungnya kemana aja? Kalau dari Tarakan atau Kaltara pasti bawa pulangnya Milo. Malaysia. Itu yang jadi khas di sini. Bener. Tapi jujur bang, aku tuh kalau mau pulang kampung mikir 2, 3, 10 kali. Kenapa? Capek di perjalanan. Jadi bandar nggak ketika pulang? Enggak. Karena kalau orang dari Kalimantan itu pulang ke Sulawesi itu dikira bos. Betul. Dikira orang kaya banyak duit. Bener. Jadi kemarin dikira memang kerjamu kaya raya di sini. Betul. Padahal ya seperti itu. Siapa yang nasibnya sama kalau pulang kampung dia langsung serasa jadi bos guys.
Terasa dia harus ngurusin semua, mentraktir semua Baik. keluarga. Kalau aku, Jadi kalau mau liburan pulang kampung harus ngumpulin banyak duit. bener. Soalnya dari orang Kalimantan. Mm-mm. Jadi kayak apa stigma mereka tuh orang Kalimantan, banyak duitnya nih. Bang, aku pernah satu malam jalan sama temanku, habis berapa? Habis 500. Dikira kayak, Maimunah minta tolong ya, gue ini masih gadis, hidup juga masih sendiri. Walaupun itu posisinya emang sama kakakku sih. Jadi aku tuh bener-bener yang abang bilang, sebelum pulang udah prepare nih, simpan duit sekian, sekian, sekian. Oh ini buat jalan, oh ini buat oleh-oleh, oh ini. Udah ngelis kayak gitu. Pas, ya Allah bener-bener. Makanya pas sampai sana tuh, kesini cuman bawa baju doang, nggak bawa apa-apa. Kecuali sagu. Sagu. Mm-mm. Kemarin waktu masih tinggal di Sulawesi, Mm-mm. sekolah SD. Iyalah. Di kota apa di kampung? Di kampung. Saya orang kampung. Uang jajan berapa? 2000. 2000 tahun 2000 berapa ya? Bang, 2005, 2006. 2006 SD. Iya, Jajan 2000. Makan apa di sekolah? nasi kuning. 2000 dapat nasi kuning loh. Iya, Kayak mana gedenya? itu masih, Bang, nasi kuning zaman itu masih 500 rupiah. Sumpah. Terus ada pakai bakwan. Bakwan tuh segede ini, itu 502. Bakwan bahasa Indonesianya Bakwan lah. apa? Leci orang sini bilang. Perkedel? Bukan. Perkedel mah jagung. Oh, Nah, iya. kan ada juga perkedel kentang. Nah, Nah, jadi kalau laukmu apa aja 2000 itu? ya itu tadi. Nasi kuning 500. Bakwan 500.000 kan. Sisanya es lilin. Habis itu beli. Dan aku pernah sempat. Itu makanan bergizi dah. 2000. Wah, buktinya. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Oke. 2 SD 2000. Mm-mm. Ya, SMP masih di kampung? Masih. Berarti deket dari sekolah SD Ya. itu. Tapi enggak deket-deket amat sih. Oh, beda lagi berarti SD itu enggak nyatu sama SMP. Enggak, beda kampung sih. Oke. Jalan kaki, naik motor. Kadang aku tuh dikasih jajan 5.000 SD, SMP. Naik mobil 1.000. Angkot ya. 1.000. Angkot. PP 1.000 2.000 lah ya. Oh, berarti jajannya 3.000. 3.000 dijajah. Dapat mie siram. Mie siram, mie rebus. Jadi ada namanya di tempatku namanya Binte, Bang. Oh Jadi, ya. Abang tahu nggak Binte? Binte, oke. Yang mie siram terus kasih jagung, kasih ikan. Iya. Itu 2.000. Guys, tapi pakai minter mie. Jadi kalau di sini tuh mirip kayak bubur dikasih mie ya, tapi dia modelnya kayak bubur ada jagungnya di dalamnya. Jagung tuh yang sudah disuir. Iya, udah disuir. Di Sulawesi, di Palu, mana kurang dapat yang kayak gitu. Masa di Palu ada? Donggala. Tahu. Ya kayak gitu. Jadi itu 3.000 itu buat makan itu ya? Yoi. 2.000, 1.000 karena 1.000-nya buat minum. Yoi. Nakal nggak SMP? Bang, akunya pernah dilempar baik-baik. Pernah nggak dilempar penghapus? Wah, pernah, tapi bukan saya targetnya. Satu kelas pernah dapat dihukum nggak? Satu kelas pernah. Gara-gara nggak ngerjain tugas atau ngerjain guru? Teman-temanku tuh terlalu usil, cuman aku lupa usilnya apa ya. Saking membekasnya, soalnya kami habis itu gurunya ngambek keluar, kami dijemur Pak, tengah hari di Laki lapangan. Satu kelas. Satu kelas kita semua dihukum. Ih gila. Diapain? Gak tahu, lupa. Dijailin Intinya gini, apa ya? Satu kelas dihukum. Orang tuanya? Pada ngamuk kok orang tuanya? Enggak. Pulang dipukul. Nih, lagi banyak kendala kita hari ini, padahal udah dimaksimalin ya. Jadi terakhir, nanti kita cut. Resolusimu lah untuk 2025 buat anak-anak Gen Z ngadepin di Kaltara ini ngapain guys? Resolusi buat mereka. Ya, buat diriku sendiri. Terus pesanmu lah buat anak-anak Gen Z yuk ngapain yuk biar bisa survive di Kaltara. Oke. Kalau untuk diriku sendiri ya jujur Li, yang penting masih hidup, tetaplah bernapas walaupun pesek. Ya Allah, crunchy banget. Intinya ya itu, terus ya berharap semoga masih tetap diberikan kesehatan sih dan tetap masih berpenghasilan gitu ya. Karena saya sekarang stimulasi
stimulun nih guys. Itu. Terus untuk anak Gen Z ataupun yang selanjutnya, please banget deh kalian. Tolong tolong jangan berhenti sekolah. Asli, jangan. Bakal nyesel lu sumpah. Itu kayak menurutku sekarang pendidikan itu paling penting sih menurutku. Ya gimana kita mau bisa maju menuju ke Indonesia 2004 Indonesia emas tahun 2024 5 2045. Oke. 2045 kalau kalian kayak masih apa ya nggak mau belajar, nggak mau lanjut sekolah, sumpah jangan. Karena aku beberapa bang ketemu sama orang tuh yang kayak lulusan SMP, SD, kayak pas aku tanya alasannya apa, males belajar. Jangan, asli, jangan ya dek ya, jangan, sebelum kau menyesal di kemudian hari. Camkan itu. Pokoknya tetap semangat belajar ya. Namanya orang belajar mana sih yang enak? Itu aja sih. Tetap berpendidikan ya guys ya. Please, jangan berhenti sekolah. Dan saya harap juga pemerintah please konsisten ya untuk beasiswanya ya. Saya mohon minta tolong dengan besar harapan kita semua bagi bagi pemimpin-pemimpin kita yang sudah terpilih ya di pilkada ini, semoga tetap konsisten beasiswanya. Oke. Sip. Dan kuncinya berarti dia mau bilang bahwa pendidikan bukan alasan menjadi orang sukses. Tapi dengan berpendidikan, peluang untuk menjadi sukses itu banyak pilihan-pilihannya. Betul. Jadi pendidikan itu bukan yang mengantar kita untuk menjadi sukses, tapi dengan bersekolah, berpendidikan, menambah peluang untuk menjadi orang itu kemungkinan akan menjadi sukses. Benar. Karena relasi, lingkaran orang-orang berpikir itu menjadi satu di situ. Betul. Nah, apalagi memilih circle-circle yang positif, pengusaha, hal-hal yang berbau bicara tentang masa depanmu ada di situ semua. Manfaatkan itu. Jadi berpendidikan itu tetap penting ya. Benar banget, sumpah. Guys. Jadi kita tutup diskusi dengan Sarah hari ini dengan pengalaman menarik sebagai seorang perempuan yang pernah di Kaltara ya, yang lagi berjuang di Kalimantan Utara. Betul. Tetap supportnya, dan terkait dengan channel ini, Yosran Gabut, obrolan memang tentang gabut, tidak terlalu penting juga, dan hal-hal positif boleh didengar, yang nggak positif juga nggak usah diperhatiin. Oke, dari itu akhirnya dari kami, saya akhiri. Bye-bye. Bye. Mati lagi. Mati lagi, Kak? Enggak. Oh, oke, siap. Part 4.